Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak sama teman-teman, buat teman-teman semua yang udah dukung channel ini, udah subscribe, kemudian ikut bantu nge-share juga. Mudah-mudahan jadi amal kebaikan buat teman-teman ya, dan cuma Allah yang bisa balas kebaikan teman-teman. Kali ini aku mau cerita tentang bukan pengalaman sholawat, tapi pengalaman membaca Al-Quran, sering membaca Quran. Itu cerita adikku sendiri dan cerita aku juga ya teman-teman. Nah, teman-teman kalau mau lihat lebih lengkapnya bisa juga lihat di sini ya. Nanti cari yang judulnya ini, scroll ke bawah dari video ini. Itu adikku dapat omset 27 juta dalam waktu 1 minggu, 7 hari. Aku ulas sedikit. Jadi adikku Andre ini adikku yang pertama ya. Dia tuh baca sholawat juga. Dia bahkan dia bisa menikah dengan bersolawat loh teman-teman. Teman-teman juga bisa nonton ya. Cuman di sini ya, waktu dia menikah dengan sholawat, cuma sayangnya agak kacau musiknya, jadi waktu itu bermasalah. Cuma sayangnya bermasalah, jadi harus aku hapus suaranya dan agak sedikit kurang enak. Tapi kalau mau lihat jelasnya bisa lihat di Instagram aku. Di Instagram aku itu udah aku share lengkap dengan seperti awalnya gitu, jadi nggak kehapus musiknya gitu ya. Nah lanjut tentang baca Quran. Adikku ini jadi sering baca Quran ya, dari mulai sebelum bulan puasa. Sehari itu bisa 1-2 juz, bahkan sampai 3 juz baca sholawatnya ya, kalau nggak salah. Ingat aku ya teman-teman, soalnya kita ngobrolnya via telepon. Kemudian intinya dia selalu baca Quran, dan tiba-tiba dapat orderan. Dia itu jualan online. Jualan onlinenya itu dropship ya teman-teman, dan ada yang beli sama dia. Dia jualnya tuh di Facebook, jualan di Shopee, di mana-mana. Kemudian ada yang beli 500 piece keran gitu loh. 500 piece keran itu orangnya nggak mau bayar langsung, orangnya mau belinya lewat Shopee, tapi adikku kendala di modal kan. Kalau dia beli orang itu belanjanya di Shopee, adikku harus cari modal, dan adikku nggak ada modal. Dan adikku daripada bingung-bingung mikir mesti gimana, dia langsung ngaji. Dia kerja sama ngaji, biar Allah aja yang urus, kata adikku gitu kan. Kemudian singkat cerita, dapatlah orderan itu, dan si pembelinya nggak jadi order di Shopee, tapi order secara langsung. Adikku yang antar. Alhamdulillahnya adikku dapat modal untuk sementara. Dia bisa pakai modal itu dulu untuk order si keran tadi, dan pas kerannya udah datang dikembaliin lagi uangnya gitu kan. Dan itu keuntungannya sekitar 2-3 juta teman-teman. Coba deh cari di mana jualan yang dapat untung 3 juta. Cari di mana coba deh di mana kita cari uang 2 juta 3 juta dalam sekejap, ya kan teman-teman? Kalau bukan Allah yang mentakdirkan itu semua. Kemudian selang berapa hari adikku dapat orderan lagi, keran lagi di orang yang sama, 1000 piece teman-teman. 1000 piece coba. Dan waktu itu dia serahin lagi sama Allah. Kebetulan aku lagi ada, aku pinjemin untuk modalnya kurang, yang kedua itu dia mau pinjem, cuman ternyata alhamdulillah uangnya cukup, jadi nggak perlu pinjem aku. Selesai dapat duit lagi. Dan dia orangnya memang suka berbagi, jadi setelah dapat itu dia untungnya tuh nggak dipegang sendiri. Selain udah pasti dia kasih istrinya, dia kasih ayah kami, dia sedekah juga, dia bagi-bagi ke keponakannya gitu kan. Nah kemudian beberapa waktu lalu adikku dapat lagi yang ketiga kali 1000 piece ya teman-teman, kalau nggak salah. Intinya untungnya itu dia bilang 3.500.000. Bersih-bersih 3 juta, karena 500 nya kan ongkir. Dia mengeluarkan ongkir gitu. Jadi free ongkir, mengadakan free ongkir, ribet banget ngomongnya ya. Dari dia ada free ongkir, jadi kurang lebih untungnya 3 juta teman-teman. Masya Allah ya teman-teman ya. Dan itu berkah dari membaca Quran terus dia baca. Dia baca sholawat juga, tapi dia lebih banyak ke membaca Quran.
baca Quran nggak berhenti-berhenti. Ayo teman-teman baca Quran. Dan selain orderan keran, jadi adikku ini jualan pampers. Ya, dia jualan pampers, dapat supplier yang murah, dia jualan. Dan adikku ini bener-bener ya, ngambil untung tuh cuma 6.000 teman-teman. Jadi untuk satu dus untungnya cuma 6.000. Satu dus pampers itu. Kita udah capek-capek untungnya 6.000, gimana ya gitu. Tapi dia bismillah aja. Bahkan kebanyakan orang-orang yang beli pampers maunya COD ya, untuk sewilayah Jabodetabek. Akhirnya yang COD itu dia untuk dropship, dari supplier nggak boleh. Jadi di supplier tuh nggak boleh ada dropship. Jadi mau nggak mau adekku ya beli langsung dulu ke ke supplier, beli transfer, kemudian supplier kirim ke customernya dengan harga supplier. Artinya di situ si customernya adikku ini tahu dong berapa harga modal dari pampers itu, tahu berapa adikku dapat untung ya kan, karena dikasih lihat rincian harganya sama si supplier. Adikku sempat minta kerja sama supplier, nggak dikasih untuk dropship. Ya udah, bismillah dia tetap jalanin. Dan masya Allah teman-teman, dalam 1 minggu adikku itu, dalam hitungan 1 minggu ya, dia bilang dapat omset penjualannya itu sampai 20 juta penjualan pampers. Dan karena penjualannya itu begitu besar, ya tinggal kita kali aja ya, kalau ya sekitar, memang sih kecil untungnya 6.000, tapi kalau dia bisa sampai Allah ngasih dia rezeki laku sampai 20 juta, artinya dia bisa dapat untung 700-an ya teman-teman, 600 sampai 700 ribu seminggu. Untung 600-700, siapa yang mau kasih kita uang cuma 600-700 ribu ya kan. Di sini ambil poin pentingnya teman-teman, syukuri. Kalau teman-teman bekerja atau berdagang atau apapun dapat rezeki cuma kecil, syukuri. Kecil-kecil lama-lama bisa menjadi besar, bisa menjadi banyak ya. Kemudian omsetnya sampai 20 juta. Si supplier ini ngelihat adekku ini bagus penjualannya, akhirnya adekku ditelepon sama si supplier, diajak kerjasama dengan si supplier, bilang, "Mas, kalau apa yang Mas butuhin, ayo kita ngobrol, kita meeting. Apa yang Mas butuhin kita adain." Masya Allah teman-teman ya. Jadi adekku mulai sekarang tuh udah nggak lagi jadi udah bisa dropship. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau COD, adekku nggak perlu bayar dulu. Jadi nanti supplier langsung kirim, nanti uangnya langsung diambil supplier dan keuntungannya ditransfer ke adekku. Allah memudahkan teman-teman. Yang penting kita mau berusaha. Padahal ya teman-teman, ini loh lagi COVID-19. Kita lagi kena wabah. Banyak orang yang pada kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang lagi kesusahan. Banyak orang yang macam-macam deh. Intinya urusan ekonomi ya, dampak ekonomi benar-benar terpengaruh karena COVID ini. Tapi ini nggak berlaku loh sama adikku ini. Alhamdulillah tidak berlaku bagi adikku. Karena justru adikku malah orderannya tambah lancar. Adikku ada aja rezekinya gitu loh. Malah sebelum COVID dia agak-agak seret tuh teman-teman. Dia belum banyak baca Quran dia tuh waktu itu. Baca salawatnya juga saat dia butuh, pas dia udah dapetin apa yang dia mau, dia mulai berkurang lagi baca salawatnya. Dia terlalu sibuk jualan. Adikku terlalu sibuk jualan, fokus update di Tokped, update di Shopee, update di Facebook, terlalu sibuk sampai dia lupa salawat. Aku bilang jangan lupa salawat ya. Iya sih, gue lupa salawat, dia bilang gitu. Kemudian sampai pada akhirnya dia menemukan, dia mulai menyukai membaca Quran, mulai menikmati bacaan Quran dari yang awalnya terpaksa, kemudian dia suka baca Quran dan sampai akhirnya dia menemukan jalan-jalan rezekinya yang begitu mudah. Jadi untuk teman-teman nih sekarang yang lagi kesusahan uang, lagi dikejar-kejar hutang, apalagi yang udah kena PHK, dirumahkan, atau yang gajinya dipotong gara-gara COVID, ayo teman-teman baca Quran. Tentu sholawat ya minimal 1000 tuh teman-teman, minimal 1000 setiap hari, ditambah baca Quran. Walaupun cuma 1 ayat teman-teman, misalnya kita berat mbak baca Quran, dicicil setiap habis sholat minimal 1 ayat aja, nanti ditambahin jadi 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat, 5 ayat, 10 ayat, bahkan sehari bisa 10 lembar, sehari bisa 1 juz loh teman-teman. Kalau udah cinta sama Al-Quran, deket sama Al-Quran, itu jalan rezekinya gampang banget, jalan rezekinya lancar banget.
Jangan takut kekurangan rezeki, jangan takut nggak punya uang, jangan takut nggak bisa bayar utang. Kita punya Allah yang maha kaya. Tetap fokus sama ampunan Allah, fokus sama ampunan pokoknya ya. Jangan fokus sama hasil. Jalanin semuanya dengan penuh keikhlasan, berharap sama Allah, yakin Allah tolong, dan takut Allah nggak ampunin kita. Dengan rasa takut Allah tidak mengampuni, tapi terus kita berusaha mengejar Allah, mengejar ampunan Allah, perbanyak ibadah, perbanyak berzikir, perbanyak baca Quran. Apalagi ini bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan lagi kan teman-teman. Kalau baca Quran 1 ayat itu pahalanya 10. Amal ibadah yang paling murah dan banyak, paling murah, paling mudah, banyak pahalanya itu baca Quran. 1 ayat 10 pahalanya. Alif lam mim, alif lam mim, pahalanya udah 30 kalau baca di bulan biasa. Kalau bacanya di bulan Ramadan, alif lam mim 30 pahala dikali 10 kali lipat. Baru alif lam mim aja udah 300 pahalanya. Gimana kalau kita baca 1 lembar? Apalagi kalau bisa baca 1 juz. Siap-siap deh teman-teman, bakalan ngerasain hati yang enak, hati yang tenang, hati yang lapang. Dan Quran memang menenteramkan hati, padahal kita nggak baca artinya dan kita nggak tahu artinya. Terbukti waktu itu aku ngerasa nggak enak perasaan karena kebanyakan ngegosip ya. Jadi kalau nggak ngumpul sih, temanku ada di sini, teman dekatku tuh satu orang. Jadi kadang kita suka ngomong ngelantur kemana-mana, akhirnya kita nyesel sendiri berdua nih. Akhirnya di situ bikin aku tuh jadi mau sholat malu, mau sholawat malu, mau berdoa apalagi minta sama Allah malu, abis apa yang ngelakuin kesalahan gitu. Akhirnya aku udah dibaca Quran aja, paksa baca. Dan udah baca Quran, akhirnya hati tuh enak gitu loh teman-teman. Kemudian lama-lama adem dan berani lagi untuk sholat, semangat lagi untuk ibadah, mohon ampun lagi sama Allah gitu teman-teman. Emang gak enak banget kalau kita punya hati yang gelisah karena dosa. Itu tuh kita terbelenggu sama dosa-dosa kita sendiri. Kemudian pengalaman aku dalam baca Quran, aku tuh nggak tahu kalau itu karena baca Quran. Jadi waktu aku rajin baca Quran, rezekiku itu ngalir. Dan kalau untuk aku sendiri, aku punya masalah, jadi masalah itu tuh selesai teman-teman. Berangsur-angsur Allah buka, Allah selesaiin masalahku itu dari membaca Quran. Jadi rezeki itu bukan hanya dalam bentuk uang. Kita butuhnya apa? Kita sakit, Allah kasih kesembuhan. Ya, kita baca banyak Quran, misalnya baca Quran terus, kita butuhnya jodoh, insya Allah jodohnya juga datang. Kita butuhnya hutang lunas, nanti dilunasin sama Allah. Kita butuhnya selesai masalah, Allah selesaiin masalah kita. Yang penting kita yakin dengan pertolongan Allah, ikhlas, sabar dan istiqomah, kemudian kita pasrah. Dan seketika kita pasrah, doa kita dikabul sama Allah. Sebelum kita pasrah, kita nggak dikabul doanya sama Allah. Kan banyak orang yang bilang, "Mas, saya udah pasrah kok, saya udah ikhlas kok." Yakin udah pasrah dan ikhlas. Kalau udah yakin pasrah dan ikhlas, nggak akan tuh mengeluh, nggak akan tuh bilang, "Mas, saya udah baca tapi saya belum dapat apa-apa." Seketika kamu ngomong kayak gitu, itu kamu namanya belum pasrah teman-teman, gitu ya. Oke teman-teman, sampai di sini aja. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, berkah buat kita semua. Tolong bantu share ya teman-teman. Mudah-mudahan dengan men-share video ini akan semakin banyak lagi saudara-saudara kita yang senang baca Quran, yang mau baca Quran, yang bisa menyelesaikan masalahnya dengan membaca Quran. Dan mudah-mudahan dengan men-share video ini bisa menjadi amal kebaikan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.